Kejadian di wilayah ini sering sekali ditutupi di dalam sejarah. Bayangkan aja, wilayah ini tidak punya pemerintah yang mengatur. Grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda la Haya, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come, esa es su fuerza y su virtud. Tidak ada presiden, tidak ada DPR, tidak ada gubernur, dan semacamnya. Tidak ada polisi yang patroli, bahkan tidak ada mata uang untuk transaksi. Karena semuanya murni diatur oleh masyarakat itu sendiri. Tapi, kenapa malah ditutupi dalam sejarah? Bagaimana penduduk di wilayah ini bertahan hidup? Inilah kisah pemberontakan Catalonia di Barcelona, Spanyol. Halo semua, selamat datang di channel Kotak Kosong. Kenalin aku Jessie, host yang akan menemani kalian. Kali ini kita akan bahas sebuah pemberontakan yang sering sekali ditutupi dalam sejarah. Padahal kejadian ini penting banget, sampai menjadi cikal bakal perseteruan dan rivalitas antara Barcelona dan Real Madrid sampai ke detik ini. Oke, ada yang tahu nggak motif bendera ini? Gimana kalau sekarang dengan motif bendera ini? Atau ini? Atau yang ini? Pasti udah familiar kan? Nah, motif bendera ini adalah motif bendera Catalonia, di mana Catalonia sendiri adalah sebuah wilayah di Spanyol yang menjadi simbol perlawanan dari kaum kelas pekerja dengan kaum penguasa. Lalu, kenapa sampai menjadi simbol perlawanan kelas pekerja di Spanyol? Apakah ada yang salah sama rezim pemerintah dan elit politik di sana pada waktu itu? Sebelumnya aku bakal ceritain dulu kondisi para pekerja di sana di waktu itu. Jadi, para pekerja, khususnya para pekerja pabrik, mereka bisa kerja sampai lembur 12 jam, diberi upah pas-pasan, dan lingkungan kerja yang super tidak layak. Bahkan sampai diminta ikut jadi tentara sipil buat perang perbatasan dengan Maroko tanpa dibayar. Kalau kejadian ini terjadi sekarang, apalagi di Spanyol yang berada di teritori negara Eropa yang dikenal sangat maju, tentu mereka tinggal lapor aja ke Departemen Ketenagakerjaan. Terus nanti pemerintahnya bakal menegur atau memberikan sanksi kepada perusahaan. Tapi bayangkan hal ini terjadi di era industrialisasi di tahun 1930-an. Pengusaha yang punya pabrik-pabrik justru jadi penyumbang pajak terbesar ke negara. Sehingga negara pun jadi segan untuk menindak para pengusaha-pengusaha yang melanggar hak para pekerja. Akhirnya, masyarakat pekerja Spanyol di era itu muak sama pemerintahan dan para penguasa pabrik pada waktu itu. Dan mereka memutuskan untuk mogok kerja, turun ke jalan, menuntut hak mereka, sampai menggulingkan pemerintahan daerah. Tapi, konflik lebih besar justru pecah ketika pekerja turun ke jalan. Aparat keamanan yang diturunkan pemerintah justru menembaki masyarakat. Sehingga ujung-ujungnya, koalisi masyarakat jadi lebih agresif dan galak menyerang pemerintah. Puncaknya, koalisi masyarakat sampai menggulingkan pemerintah daerah wilayah Catalonia atau wilayah Barcelona, Girona, dan Tarragona modern. Mereka kemudian mengambil alih transportasi umum seperti bus dan kereta. Bahkan mereka juga mengambil alih fasilitas komunikasi dan mereka juga mengambil alih pabrik-pabrik yang selama ini menindas mereka. Koalisi masyarakat ini dikenal sebagai Serikat Pekerja CNT. Serikat pekerja ini udah beberapa kali dibubarkan dan dilarang sama pemerintah Spanyol. Tapi ujung-ujungnya lahir lagi dengan nama yang lain, yang sebenarnya motif kemunculannya ya sama aja, yaitu gerakan kelas pekerja yang muak dengan pemerintah dan elit ekonomi. Nah, yang unik dari koalisi masyarakat ini adalah akhirnya mereka membuat sistem pemerintahan sendiri yang sangat unik. Dan sistem pemerintahan ini tidak pernah muncul lagi sepanjang sejarah. Mereka tidak punya figur pemimpin seperti presiden atau raja untuk mencetuskan kebijakan. Para masyarakat ini mengadakan rapat harian. Mereka memutuskan hari ini pabrik-pabrik fokus memproduksi apa. Di pedesaan, petani sebaiknya fokus menanam apa, nanti hasilnya bakal dibagi rata. Tidak ada tuan tanah, tidak ada tengkulak, tidak ada yang memanfaatkan keuntungan.
Upah kerja juga dibayar dengan kebutuhan hidup mereka apa aja. Dan siapa yang boleh pegang senjata untuk mengamankan wilayah sekitar juga diputusin lewat rapat harian. Toko-toko juga diminta untuk menghapuskan sistem transaksi dengan uang dan beralih sepenuhnya menjadi sistem barter, di mana mereka melakukan pertukaran yang adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menurut kalian gimana? Kalau sistem pemerintahan seperti ini masih ada sampai sekarang? Coba kasih komentar di bawah. Apakah negaranya bakal udah hancur atau justru bakal jadi salah satu negara yang paling sejahtera? Apakah eksperimen tanpa pemerintah di Catalonia ini berhasil? Pernah ada peneliti yang mencoba mengungkap hal ini di tahun 2006. Menurutnya, di awal perpindahan pemerintahan dan fasilitas pabrik, masyarakat sempat kebingungan karena tidak ada jenjang manajemen yang jelas untuk mengatur produksi. Tapi lambat laun, dengan kemandirian pekerja, produktivitas pabrik dipercaya meningkat 2 kali lipat. Dan hasil produksi pertanian naik 30-50%. Kedengarannya seperti eksperimen wilayah utopia mungkin. Tapi kita tidak tahu, apakah sistem yang sama dapat bekerja di era sekarang ini? Apalagi karena sistem pemerintahan terbuka ini cuma berjalan beberapa bulan aja. Dan kehidupan masyarakat justru mulai kacau saat benih konflik mulai bermunculan. Catalonia di tangan koalisi masyarakat CNT memang mulai sejahtera, tapi pemerintah Spanyol mulai menyetop suplai senjata api ke Catalonia. Pemerintah menuntut masyarakat Catalonia harus bergabung ke Tentara Nasional Spanyol jika mau mendapatkan senjata. Permintaan ini jelas ditolak oleh koalisi CNT karena mereka menolak agresi yang bersifat militarisme. Meskipun ini keputusan yang humanis, tapi justru melemahkan pertahanan CNT. Di tengah pelemahan ini justru lahir Partai Komunis Spanyol dengan nama Partido Comunista de España atau PCI. Partai komunis ini malah didukung pemerintah Spanyol dan mereka bersekongkol untuk mengambil alih kembali pemerintahan Catalonia dari tangan koalisi masyarakat CNT. Puncaknya, pada 3 Mei 1937, konflik antara koalisi CNT dengan Partai Komunis yang didukung pemerintah Spanyol pun pecah. Konflik berdarah ini dikenal sebagai May Days di Barcelona. Militan CNT dan militan Partai Komunis bentrok sengit. Jalanan jadi medan pertempuran, kantor pos dibakar, bahkan markas milisi CNT digeser paksa. Dan dalam 5 hari, koalisi masyarakat CNT yang sudah melemah pun dibubarkan secara paksa. Tokoh pemimpin mereka ditangkap, senjata diambil dan dikembalikan ke negara. Setelah May Days, pemerintah Spanyol bersama Partai Komunis sudah mengambil alih kendali penuh wilayah Catalonia. Pabrik-pabrik dikembalikan ke manajemen yang dilabeli resmi. Milisi CNT yang menyerah pun dilebur kembali menjadi tentara rakyat. Sistem barter diberhentikan dan transaksi dengan mata uang dikembalikan. Akhirnya, eksperimen wilayah tanpa gubernur, tanpa DPR, tanpa polisi, dan tanpa mata uang pun berakhir. Nah, kalau kalian fans bola, sekarang ngerti kan kenapa laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid itu selalu panas banget? Karena pertemuan dua klub ini bukan cuma pertemuan dua klub terbesar di Spanyol atau bahkan di dunia. Justru mereka ini adalah wujud dari dua kubu yang saling bertentangan secara idealisme di masa lampau. Tapi gimana menurut kalian? Apakah wilayah mandiri Catalonia bisa berhasil jika muncul lagi di era modern seperti sekarang? Atau kalian justru berharap Indonesia yang notabene adalah negara demokrasi terbuka yang harusnya menganut sistem pemerintahan seperti ini? Tuangkan pendapat kalian di bawah. Aku Jessie, see you and goodbye.